Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bobby Habibullah. Saya dari 9D. Saya akan menjelaskan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian komitmen seperti yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Dari hasil sensus penduduk 2020 dapat diketahui potensi Indonesia berdasarkan jumlah, sebesaran, provinsi, dan komposisi penduduk Indonesia agar Indonesia meraih bonus demografi yang sepintas. Anak-anak Indonesia perlu mendapatkan pendidik berkualitas dan makanan bergizi. B. Mempertahankan kesatuan dan persatuan Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia berikut. Yaitu ada 3. 1. Mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang membentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan dan demokratis, negara wilayah kekuasaan membentang dari Sabang sampai Merauke, menjaga pulau-pulau tersebut dan memanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk menjadi tantangan yang luar biasa. 2. Membentuk suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur menjadi cita-cita bersama yang diperlukan diwujudkan. 3. Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Perhatikan foto berikut. Kunjungan Presiden Soekarno tersebut menjadi suatu bukti upaya Indonesia menjalani persahabatan dalam negara lain untuk menjalin perdamaian. Dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI diperlukan kerjasama. C. Upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia. 1. Wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan negara dan dengan wilayah yang luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, luas wilayah Indonesia adalah 1916,9067 km. Tidak mudah untuk mengelola negara dengan wilayah luas yang terdiri atas daratan dan lautan. 2. Akses antar kurang kesetaraan. Pemerintah berusaha memberikan akses yang adil setara bagi semua wilayah Indonesia dengan membangun berbagai infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya dan kereta api, bandara Bandung, pelabuhan, jembatan dan lainnya secara bertahadapan. 3. Persebaran penduduk yang belum merata. Menurut dari sensus penduduk 2020, sebesar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik 2021, terdapat 16.766 pulau yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. 4. Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Perbedaan adalah anugerah seperti contoh, kamu mengenal dengan baik setiap temanmu di kelas sehingga kamu dapat saling memahami dan menghargai. 5. Keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Indonesia memiliki keragaman bahasa, agama, dan kepercayaan. Agar hal tersebut terpenuhi, pendidik berkualitas harus dirasakan oleh semua anak Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke. 6. Isu pertahanan dan keamanan. Dalam kondisi demikian, isu pertahanan dan keamanan sangat perlu diperhatikan. Sistem pertahanan tersebut diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman keselamatan. D.
menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Keluarga. Keluarga merupakan awal dari proses pendidikan bagi anak-anak. Penanaman pembiasaan tersebut diperlukan untuk membentuk karakter baik dalam diri anak. Pembiasaan tersebut dapat berkontribusi agar anak-anak dapat menciptakan Indonesia. Sekolah. 2. Sekolah. Sekolah dapat melaksanakan berbagai program yang menyadarkan pentingnya gotong royong, rasa kerjasama di antara sesama peserta pendidik. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat belajar terbaik bagi peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik diajak untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. 4. Media sosial dan internet. Internet sangat dipengaruhi bagi kehidupan saat ini. Generasi saat ini telah demikian akrab dengan media sosial. Pemerintah dapat menggunakan visual untuk membangun literasi di atap penasi wanita terkait pendidikan GEVA menjaga keutuhan NKRI. Peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mempartisipasi dalam Masjid Sunsbos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kamu tekun pada masa depan, karena akan memiliki kepribadian kuat sehingga dapat berkan sebagai rampungan bangsa dan negara. 2. Meningkatkan kapasitas diri di berbagai bidang. Belajar tidak hanya dilakukan untuk menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masih mimpi kapasitas yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini. Di antara lain karakter positif yang kuat, kesadaran kewarganegaraan, kemampuan dan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. 3. Aktivitas berorganisasi. Berorganisasi membuka kesempatan bagimu untuk belajar, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan beragam permasalahan dalam organisasi. Akan membuat kamu belajar menjadi pribadi yang tanggung jawab, mau bekerja sama atau berkolaborasi, mampu dengan negara dengan pihak yang berbeda pendapatan dan bersikap kritis. 4. Aktif membantu pihak yang mengalami kesulitan. Metode pribadi yang memiliki cinta kasih kepada sesama manusia merupakan hal utama yang harus ditampilkan riset wahana lingkungan hidup Indonesia. Walhi menerapkan kelompok muda di usia 16 sampai 25 tahun memiliki kepedulian dan pengetahuan dan cukup tentang isu lingkungan hidup. 5. Memperluas pertemanan dengan teman yang berbeda suku, agama, dan kelas sosial. Indonesia sangat beragam, maka kemungkinan kamu berteman dengan mereka yang berlatar belakang agama dan kelas sosial berbeda sangat besar. Saat ini banyak sekali orang Indonesia bekerja di negara-negara lain. Berbagai bidang mereka bekerja sama dengan berbagai orang dan negara lain. Rasa perhutian akses timbul ketika sudah saling mengenal. 6. Menjaga alam dan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab kita bersama. Kamu dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merusak pohon. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya.